Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Pekalongan, tahun 1952, desa itu bernama Penkam. Terletak di kaki pegunungan, jauh dari keramaian kota. Rumah-rumah panggung berdiri jarang-jarang, atapnya dari rumbia, dindingnya bilik bambu, jalanan desa masih berupa tanah merah, becek kalau hujan, berdebu, kalau kemarau. Di ujung desa, terdapat alas pencon, hutan tua dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, rindang, dan gelap bahkan di siang hari. Penduduk desa sangat panjang masuk ke sana. Terlebih lagi, jika ada anak-anak bermain terlalu dekat batas hutan, orang tua mereka akan segera berteriak menyuruh pulang sambil mengungkapkan, "Jangan dekati alas pencon. Kalau tidak mau disasarin setan Nyai Santi." Nama Nyai Santi menjadi momok menakutkan. Meski tak ada yang benar-benar tahu dia, Raka, seorang pemuda desa berusia sekitar 20 tahun, dikenal sering meremehkan mitos-mitos desa. Ayahnya sudah meninggal sejak ia kecil. Ibunya berjualan di pasar kecil di pinggir desa. Suatu malam, saat Raka duduk di beranda rumah sambil menghisap lintingan rokok, kakek Parmo, lelaki sepuh yang tinggal bersamanya, mulai bercerita dulu. Nak, di zaman Belanda, banyak orang kaya di desa ini, tapi bukan karena kerja keras. Mereka datang ke alas pencon mencari kekayaan, tapi bayarannya nyawa. Raka mengerutkan kening. Nyawa siapa, Kat? Kakek Parmo menatap hutan yang tampak hitam pekat di kejauhan. Bayi, Raka, bayi-bayi desa ini dipersembahkan dan yang pimpin Nyai Santi, tapi dia dibakar hidup-hidup oleh warga waktu Belanda sudah kalah. Sebelum mati, dia bersumpah, "Anak cucu kalian akan aku tuntut satu persatu." Hening, angin malam meniup pelan suara di daunan. Suara burung hantu terdengar jauh dari dalam hutan. Raka hanya tersenyum sinis. "Masa sih, Kak? Kalau betulan ada, kenapa nggak pernah ada yang lihat?" Kakek Parmo menatap cucunya dengan tajam. "Jangan macam-macam, Raka, hutan itu bukan tempat orang hidup." Tanpa sepengetahuan sang kakek, Raka mulai menyusun rencana di pikirannya. Terbersit satu keinginan, aku harus tahu apa yang ada di alas pencon, biar desa ini tidak hidup dalam ketakutan selamanya. 3 hari kemudian, saat bulan mulai purnama, Raka diam-diam mengajak dua sahabatnya Wia dan Tomo untuk masuk ke hutan terlarang itu. Tanpa mereka sadari kutukan itu sedang menunggu. Bintang-bintang alas pencon. Raka duduk di dapur, masih memikirkan ucapan kakeknya semalam. Kakek Parmo, sambil membaca sirih, kembali bercerita dengan datangnya kosong menembus waktu. Nyai Santi itu, dulunya perempuan biasa, Raka, tapi hidupnya langsar, suaminya mati muda. Anaknya mati kelaparan. Dia lalu belajar ilmu hitam dari seorang pertapa di alas itu. Raka mendengarkan dengan serius. Cerita ini berbeda dari yang biasa ia dengar. Setelah jadi dukun pesugihan, banyak orang kaya datang padanya. Tapi pesugihan itu tidak pakai ayam atau kambing. Tumbalnya bayi. Banyak anak-anak desa kehilangan waktu itu, termasuk kakeknya kakek. Raka terdiam, tapi manusia serakah. Setelah kaya, mereka takut Nyai Santi difitnah bekerja sama dengan Belanda, dibakar hidup-hidup. Di bawah pohon beringin alas pencon, suara burung gagak terdengar keras dari arah hutan. Sepertinya ikut mendengarkan cerita itu. Sebelum api membakar tubuhnya, dia berteriak, "Aku mati dihianati, tapi aku akan hidup di darah anak-anak kalian. Siapapun yang menginjakkan kaki ke alas pencon akan menjadi milikku." Kakek Parmo kemudian berkata pelan, "Bahkan sampai sekarang, suara gamelan dan tangis bayi masih sering terdengar dari dalam hutan." Sore harinya, Raka bertemu Wira dan Tomo di tepi sawah. "Jadi, kapan kita masuk?"
Tanya Tomo dengan nada tertantang. Wira agak ragu. Gila, Rak, kalau cerita orang-orang itu benar, kita bisa mampu. Tapi Raka pekerja, kalau terus ditakuti, kita bakal jadi budak mitos seumur hidup. Aku nggak takut. Tanpa banyak bicara lagi, mereka sepakat akan masuk ke alas Pencong esok malam. Di atmosfer, angin berembus dari arah hutan, membawa aroma kemenyan samar-samar, dan entah dari mana, terdengar suara gamelan Jawa yang pelan. Semakin jelas, lalu hilang, pertanda, alas Pencong sedang menunggu tumbal baru. Bintang-bintang malam itu, bulan purnama bersinar terang, langit cerah, tapi entah kenapa, udara terasa berat dan dingin menusuk tulang. Raka, Wira, dan Tomo berdiri di depan batas alas Pencong. Di depan mereka, pohon-pohon tinggi berjejer rapat seolah menjadi gerbang dunia lain. Tanahnya lembab, bau, lumpur bercampur dengan aroma kemenyan yang anehnya, terasa semakin kuat. Kalau kita nggak balik sebelum subuh, berarti kita mati, kata Wira setengah bercanda. Meskipun nadanya gugup, Tomo menghela nafas panjang. Udah terlanjur. Langkah pertama mereka terasa berat. Begitu memasuki alas Pencong, suasana berubah drastis. Suara jangkrik yang tadi ramai tiba-tiba hilang. Hanya suara desiran angin yang membawa bisikan samar pulang-pulang. Wira menghentikan langkahnya. Dengar nggak? Raka mencoba mengabaikan. Itu hanya angin. Tapi tiba-tiba digali. Dari penampakannya, terdengar suara gendang gamelan. Suaranya pelan. Lalu semakin lama semakin jelas. Diikuti alunan sinden yang suaranya sumban dan menusuk telinga. Lir-ilir. Tiba-tiba Tomo menjawab kaku, matanya membelalak menatap satu titik ke arah semak-semak perak. Ada yang duduk di situ. Perlahan, Raka dan Wira mengikuti arah pandangnya. Di bawah salah satu pohon besar, duduk seorang perempuan berambut panjang, membelakangi mereka. Rambutnya terurai kusut, bajunya putih kusam, penuh tanah dan bercak darah kering. Perempuan itu mengisir rambut pelan-pelan dengan sisir kayu, tanpa aba-aba. Tomo langsung kerasukan, mulutnya berbuil, matanya memelotot, suaranya berubah menjadi suara perempuan tua Paro. Kalian yang minta datang, aku sambut. Raka tersentak, mundur beberapa langkah. Sementara Wira sudah gemetar, Tomo yang kerasukan tiba-tiba tersenyum lebar sambil menunjuk ke depan, ikut aku. Pesta baru saja dimulai. Di belakang sosok perempuan itu, samar-samar mulai terlihat bayangan hitam lain berdiri satu persatu di antara pepohonan. Mereka bukan manusia, dan kini, tidak ada jalan kembali. Bintang Tomo masih berjalan dengan langkah pincang, mata kosong, dan di dekatnya ada mantra aneh yang tidak bisa dimengerti. Di depan mereka mulai terlihat pohon beringin raksasa. Batangnya sebesar pelukan 5 orang dewasa. Akarnya menjuntai ke tanah seperti ular yang berevolusi. Di bawah pohon, terdapat sebuah altar batu, penuh lumut, dengan bekas kain merah yang sudah subur melilit di sekitarnya. Di tengah altar itu, tampak sisiran kayu tua yang patah, dan bekas ceceran darah kering berwarna hitam kerunguan. Ini tempatnya. Tempatnya Santi dibakar hidup-hidup. Gumam Wira pelan, angin menyampaikan lebih keras, kabut turun perlahan dari sela-sela akar pohon, membentuk lapisan putih tipis di tanah. Tiba-tiba, suara tangisan pelan terdengar. Dari arah altar, perlahan-lahan, dari balik kabut, muncul sosok perempuan berambut panjang tergerai kusut. Wajahnya tertunduk, mengenakan kain putih yang sudah robek-robek. Tubuhnya penuh luka bakar menganga, kulitnya mengelupas menampilkan daging hitam gosong. Tangannya terus menyisir rambutnya. Suara krek-krek-krek. Dari sisiran kayu menggema, dalam heningnya malam, Raka menahan napas. Ia bisa melihat ujung-ujung jari sosok itu, hangus seperti aran, namun tetap memegang sisirnya erat-erat. Siapa kamu? Bisik Raka dengan suara gemetar. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya putih polos, tanpa bola mata, kulit wajahnya penuh luka bakar. Satu sisi pipinya sudah hilang menampilkan tulang tengkorak. Perempuan itu tersenyum lebar, menampilkan gigi-gigi hangus patah. Aku. Santii. Bruak keker. Tiba-tiba Wira terjatuh ke tanah. Tubuhnya kejang hebat. Dari mulutnya keluar darah segar. Matanya membelalak. Dari situ terdengar suara tangisan bayi bercampur dengan suara tawa perempuan tua yang menyayat telinga. Tomo yang kerasukan tertawa keras. Bayarnya belum cukup. Dari balik pohon beringin, satu demi satu muncul bayangan hitam. Mereka bergerak perlahan, melayang tanpa kaki. Wajah mereka rata,
Hanya lubang hitam besar di tempat mata dan mulut, tumbal dan kini Raka menyadari satu hal. Mereka telah memasuki tempat perjanjian darah. Tidak ada yang boleh pulang hidup-hidup tanpa menebus nyawa. Bintang-bintang. Raka berdiri berbaring. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Meskipun udara malam terasa menusuk, suara tangisan bayi kini semakin jelas terdengar dari segala arah. Bukan satu, tapi banyak. Wira masih terkapar. Darah terus mengalir dari mulut dan hidungnya. Matanya kosong menatap langit malam yang diterangi purnama pucat. Tiba-tiba Tomo yang masih kerasukan berjalan mendekati altar. Langkahnya pelan, seperti boneka yang mengendalikan sesuatu. Tahu nggak, kenapa kalian di sini? Ucap Tomo dengan suara berat bercampur parau. Kalian adalah darah dari para pengkhianat. Cucu-cucu para pembakar Nyai Santi. Raka mencoba menarik Tomo, tapi tenaganya seperti bukan manusia. Tomo menunjuk ke altar, di sini dulu. Puluhan bayi desa ini digorok mencerminkan hidup-hidup. Darahnya dikucurkan ke altar ini. Tangisan mereka menembus tanah, menembus langit. Dan saat itulah, tanah di sekitar altar mulai basah, tapi bukan karena hujan. Tiba-tiba, genangan darah hitam muncul dari sela-sela akar beringin, membasahi tanah di kaki mereka. Lalu sesosok potong kecil muncul dari belakang altar. Tingginya hanya sebatas pinggang orang dewasa, kain kafannya kotor berlumpur dan penuh bercak darah. Tapi yang paling mengerikan adalah bagian yang menggambarkan bolong. Seperti bekas digorok, hitam terus meneteskan darah dari lubang leher. Itu, pocong kecil itu, berjalan mundur perlahan. Gerakannya patah-patah seperti mainan rusak pulang, kakak pulang. Tapi tinggalkan satu nyawa untukku. Suara tangis bayi semakin menjadi-jadi, bergema dari sela pepohonan. Dari balik kabut, tampak bayangan-bayangan pocong kecil lainnya mulai bermunculan, semua dengan luka menganga di leher. Tomo tertawa keras, matanya melirik Raka penuh kebencian. Ini harga dari keserakahan orang-orang tua kalian. Biar kalian rasakan kutukan darah yang belum lunas. Raka mulai sadar, bukan sekadar masuk ke tempat terlarang, mereka sedang menghadapi dosa-dosa masa lalu yang tidak pernah ditebus, dan kini satu-satunya jalan untuk pulang adalah memberikan tumbal, nyawa untuk nyawa, darah untuk darah. Tapi, siapa yang harus menjadi tumbal? Langit di atas alas pencong kini berubah kelabu pekat. Bulan purnama tertutup kabut tebal. Raka mencoba menyeret tubuh Wira yang masih hidup, meskipun tubuhnya sudah lemas seperti mayat. Suara tangisan bayi dan tawa perempuan tua menggema di segala arah. Kita harus keluar dari sini, teriak Raka panik. Namun, yang mereka temui hanyalah lingkaran. Kemanapun mereka melangkah, mereka selalu kembali ke pohon beringin yang sama. Seakan-akan alas pencong mengurung mereka di dunia sendiri. Tomo yang masih kerasukan berdiri di atas altar sambil tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya mulai menghitam perlahan seperti terbakar dari kaki ke atas. Sudah kubilang kalian, tidak akan pulang tanpa tumbal. Beruah akar-akar pohon beringin bergerak sendiri, melilit altar batu seperti ular lapa. Dari dalam altar, muncul tulisan kuno berlumur darah, tebus darah, nyawa akan bebas. Raka gemetar membaca tulisan itu. Hanya ada satu pilihan, seseorang harus mati sebagai tumbal untuk melepaskan kutukan. Tiba-tiba Wira membuka matanya, perlahan menatap Raka dengan lemah. Rak, biar aku sudah setengah mati. Kalau itu bisa membuat kamu selamat, aku rela. Tapi sebelum Raka bisa menjawab, Tomo berteriak keras, bukan dia. Harus kamu, Raka. Darah keturunan pembakar, darahmu yang paling kuinginkan. Tiba-tiba dari tanah mulai muncul tangan-tangan hangus, seperti mayat terbakar, menjulur ke atas mencoba menarik tubuh Raka. Di tengah kekacauan itu, Wira meraih sebilah belati karatan yang berada di dekat altar. Dengan sisa tenaganya, dia menusukkan belati itu ke dadanya sendiri. Aku tumbalnya. Ambil Aka Oyer. Suara tangisan bayi berubah menjadi melengking. Kabut berputar kencang, tanah bergetar keras, dan satu persatu bayangan pocong kecil berteriak, darahnya, darahnya. Wira perlahan terserap tanah, tubuhnya menghilang, hanya menyisakan genangan darah segar di atas akar beringin. Suasana tiba-tiba hening. Bayangan-bayangan pocong perlahan menghilang satu persatu. Tomo tersungkur. Kerasukan itu tiba-tiba menghilang. Napasnya terengah-engah, tapi Raka tahu kutukan ini belum sepenuhnya berakhir. Keheningan yang datang setelah kematian Wira terasa
Ganjil, suara gamelan menghilang. Angin berhenti berembus. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Hanya suara nafas Raka dan Tomo yang berbulu dengan keras. Tomo terduduk lemas di tanah. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, matanya sembab, wajahnya penuh kotoran dan debu, tapi di altar, darah segar Wira belum sepenuhnya terserap Rak. Kita hidup, bisik Tomo pelan. Raka mengangguk pelan, tapi peringatan buruk masih menusuk. Dadanya, tiba-tiba, dari sela akar pohon beringin, muncul selembar kain lusuh berwarna merah. Kain itu melayang pelan, membentang di udara seperti diseret angin tak terlihat. Di atas kain itu, tertulis aksara Jawa kuno. Raka bisa membaca beberapa huruf yang samar. Sapa tumindak hianat, bakal melunasi utang geti. Barang siapa yang berkhianat, akan melunasi hutang darah. Dan di pojok bawah kain itu, ada sebuah nama. Tumenggung Aryo Sentono. Raka tercekat. Nama itu tak asing, ia adalah buyut dari kakek Parmo, kepala desa zaman penjajahan yang memimpin pembakaran. Nyai Santi hidup-hidup, jadi benar. Bisik Raka pelan, ini semua gara-gara darah keluarga kita. Tomo menatapnya dengan ngeri. Itu artinya, meskipun kita selamat, kutukan ini tidak selesai sampai di sini. Keturunan pembakar Nyai Santi akan terus diburu sampai seluruh darahnya lunas. Berhaklah. Pohon beringin tiba-tiba bergetar hebat. Dari dalam akar pohon, sosok Nyai Santi muncul perlahan, tapi kini ia tidak lagi membakar. Tubuhnya utuh. Meskipun kulitnya masih menghitam seperti arang, kepalanya tertunduk, rambut panjang menjuntai ke depan. Perempuan itu menampilkan gigi-gigi hitam patah. Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Dari belakangnya, bayangan-bayangan pocong kecil kembali bermunculan. Namun kini jumlahnya lebih banyak. Tomo mulai histeris. Raka, kita harus lari. Dengan seluruh sisa tenaga, mereka berdua berlari menembus hutan, tidak lagi peduli arah, hanya berusaha menjauh dari altar terkutuk itu. Tapi suara Nyai Santi terus bergema di belakang mereka, darah kalian belum lunas. Langkah demi langkah, mereka hanya bisa berharap jalan pulang masih ada. Entah berapa lama mereka berlari, kaki penuh luka, napas sesak, tubuh penuh lumpur dan darah kering. Akhirnya Raka dan Tomo berhasil keluar dari alas Pencong. Langit bisa masih gelap, tapi azan subuh mulai berkumandang dari kejauhan. Desa Pencong tampak biasa saja, sepi, tenang, dan tak menyadari kengerian yang baru saja terjadi di dalam hutan angker itu. Raka menatap ke arah hutan. Suara gamelan itu kembali samar-samar terdengar, tapi kini iramanya lebih cepat, seperti pesta yang belum selesai. Keesokan harinya, warga desa geger. Mayat Wira ditemukan di pinggir hutan. Tubuhnya hangus setengah badan, kedua matanya terbuka lebar. Mulutnya seperti berusaha berteriak, tapi membeku selamanya. Tapi, yang membuat bulu kuduk merinding, adalah lukisan darah di tanah dekat tubuh Wira. 1/10 artinya jelas, 1 tumbal dari 10 yang dibutuhkan. Malam-malam berikutnya di desa Pencan, tak pernah benar-benar tenang. Suara tangisan bayi, tawa perempuan tua, dan gamelan sering terdengar dari dalam alas Pencon. Raka hanya bisa duduk termenung di beranda rumahnya, menatap hutan itu dengan mata kosong. Ia tahu, ini baru awal, kutukan Nyai Santi belum berakhir. Dan keluarganya masih harus melunasi hutang darah itu. Setiap malam bulan purnama, suara gamelan akan terdengar. Dan setiap itu pula, 1 jiwa akan ditagih. Tulisan penutup, kutukan alas Pencong. Belum selesai, yang akan datang adalah giliranmu. Selesai, bintang-bintang bintang-bintang. Itulah kisah nyata yang dipercaya turun-temurun oleh warga desa Pencon, Pekalongan. Kutukan alas Pencon, balas dendam Nyai Santi, dan tumbal darah yang belum lunas sampai hari ini dan sampai detik ini. Setiap malam bulan purnama, suara gamelan masih terdengar dari arah hutan, tangisan bayi, tawa perempuan tua, dan langkah pocong-pocong kecil yang mencari tumbal berikutnya. Dan angka itu, angka 1 dari 10, menjadi pertanda. Masih ada 9 jiwa lagi yang akan diambil. Siapakah korban berikutnya? Bisa jadi bukan hanya mereka yang ada di desa itu, tapi siapapun yang berani menginjakkan kaki ke alas Pencong, bahkan yang mendengarkan kisah ini. Hati-hati, jangan sampai kau masuk ikut dalam daftar tumbalnya. Terima kasih sudah mendengarkan di Radio Horor Official. Sampai pertemuan di kisah horor berikutnya.
Kalau kalian masih berani.